setelah mereka jatuh. Tapi kadang-kadang ada yang bisa disombongkan memang Israel karena ya Pak Musa. Ya sedikit ini mau penasaran aja hari-hari ini. Sudah diketahui bahwa Musa yang mendampingi umat Israel untuk sampai ke tanah yang bertiga. Tetapi saya pernah tahu bahwa Musa tidak bisa memasuki tanah yang terjadi. Macam-macam dapat cerita kenapa dia nggak bisa masuk. Yang clearnya itu kayak apa? Ya, faktanya memang pada waktu itu Musa sudah tua dan tidak diikutsertakan menyeberang, dan dia itu meskipun tidak bisa menyeberang ke tanah yang dijanjikan, tetapi dia bisa melihat dari seberang sungai sebelum penyeberangan, tapi bisa melihat. Tapi memang nanti kan memang ada pergantiannya. Kalau dari lihat kenyataannya di dalam sejarah ya memang faktanya yang membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan adalah Yosua. Ini mau saya dapat tahu bahwa dia tidak bisa masuk karena ada kesalahan yang dibuat. Tetapi dia bisa melihat, itu bumi yang saya tahu. Ya. Nah, tentu ada hal yang begitu fatal yang membuat dia tidak bisa masuk. Kadang-kadang unsur tua kayaknya. Kadang-kadang itu yang dipakai alasan adalah ketika Musa sebenarnya disuruh memukul batu karang itu 1 kali dan dia memukulnya lebih banyak. Alasannya. Tapi itu menunjukkan apa sebenarnya? Menunjukkan ketidakpercayaan. Ada unsur di situ. Dia pikir masa si batu karang bisa mengeluarkan air kan? Cuma sekali. Nah, ya. Oh sekali aja cukup kok, kenapa banyak-banyak? Itu kan meragukan kuasa Tuhan. Ada orang berpikir begitu, Pak. Ada orang berpikir begitu. Tapi memang tidak dituliskan atau tidak dikatakan apa. Iya, bahwa mengapa dia tidak bisa masuk. Tuhan hanya mengatakan kamu boleh memandang bahwa negeri itu di sana, yang saya tahu. tapi kamu tidak akan di sana karena faktanya yang ke sana itu adalah Yosua. Kalau Harun mau bisa masuk. Ya. Bangsa Israel itu dimulainya sejarahnya mulai dari Ishak atau mulai dari Yakub? Sebutan Israel itu sebenarnya dikenakan pada Yakub. Mengapa dikenakan pada Yakub? Karena kaitannya dengan 12 anaknya. Tapi faktanya, ini kita ngomong, faktanya yang 12 benar-benar itu terjadi pada zamannya siapa? Terjadi zamannya Daud. Pada saat zamannya Daud itulah Allah menubuatkan akan hadirnya nanti sang Mesias. Karena kadang-kadang gini loh, kita itu kan kebalik kadang-kadang bacanya kan. Bacanya kan itu kan ada Daud dulu baru berikutnya, baru Musa dan kesininya. Sama misalnya kan, oh kita kan pikirnya kejadian dulu baru keluaran. Padahal kisah yang ada itu adalah kisah awalnya itu yang ada adalah yang terus-menerus diceritakan itu adalah kisah orang Israel keluar dari Mesir. Jadi itu mana itu sebenarnya? Keluar dari Mesir itu adalah nanti menyeberangi laut Merah.
Lalu dari situ kan dikembangkan ke belakang dan ke depan. Tapi ya nggak apa-apa, kita tahu. Mau maju atau mundur? Oke. Tadi mengeraskan itu. Nah, saya mau tanya. Ini Pak, jawabnya. Campur tangan Allah itu tambah. Aku akan mengeraskan hati Allah, ayat 3. Hati adalah pusat pemikiran dan perasaan. Manusia adalah subjek berpikiran, berperasaan, dan berkehendak. Sehingga berkaitan dengan kata hati diakui unsur kebebasan manusia, bukan hanya kemahakuasaan ilahi. Jadi sebenarnya juga unsur itu. Kadang-kadang kan kita berpikirnya begini, Allah itu sudah tahu begitu kan? Seringkali kan kita begitu. Kok enggak di stop? Nah, itu seringkali begitu. Tapi unsur yang nggak boleh diambil dari Allah itu sebenarnya kan kebebasan. Kebebasan itu. Jadi manusia itu diberi kebebasan, diberi otonomi oleh Allah. Nah ini yang kadang-kadang kan kita berpikirnya bukan begitu. Pikirnya manusia itu di mana-mana dituntut, tangannya dipegangi oleh malaikat. Bukan begitu. Allah itu memberikan otonomi. Kepada semua manusia diberikan otonomi. Terserah kamu mau pilih apa. Tapi selain otonomi, tetap bahwa manusia diberi hati nurani. Nah itu yang menuntun orang supaya bisa menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab. Nah, kalau Firaun itu tidak mau mengikuti, meskipun tidak mengenal Allah, tapi tidak mengikuti hati nuraninya, akibatnya tidak melepaskan bangsa Israel karena egonya. Maka dikatakan di situ Allah mengeraskan itu. Ada 3 rumusan berkaitan dengan hal itu. Hati Firaun dikeraskan, nah itu Pak. Itu ayatnya Pak. Lalu Firaun mengeraskan hatinya sendiri, nah itu Pak, adalah Pak. 8:11, 28. Lalu Yahweh mengeraskan hati Firaun. Nah, Saya mengeraskan. ada unsur-unsurnya di situ. Jadi sebenarnya kan tergantung bagaimana manusia menggunakan kebebasannya secara otonominya. Sehingga nanti Rasul Santo Paulus kan mengatakan surga atau neraka itu tergantung pada bagaimana kamu menggunakan otonomimu itu. Kebebasan. Bahwa orang itu diberikan kebaikan terus, disirami terus, tapi kan dia punya otonomi. Nah, otonomi itulah yang nanti dituntut tanggung jawab.